wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertatap muka secara virtual hingga hari ini. Salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Yang terhormat kepada Dewan Pembina PI Bunda Rohmi Witakusuma, SPD MIKOM. Yang kami hormati kepada Ketua Umum DPP API Hendrit Purwonto, SIKOM. Yang kami hormati kepada narasumber Alvin Dwi Noveyanto, serta beserta segenap teman-teman yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya Artika Sari selaku moderator dalam rangka Halal bil Halal Pepelingasih Nasional untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, doa. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, foto bersama. Yang kelima, pemaparan narasumber. Yang keenam, pemberian apresiasi kepada narasumber. Yang ketujuh, halal bihalal. Dan yang kedelapan, yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu doa, yang mana pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh saudara Kak Darson Eskep. Kepada beliau kami disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan doa, marilah kita tundukkan kepala sejenak dan bermunajat kepada Allahur Rabbi sehingga acara bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wal karim sultani. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana syarira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana syarira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana syarira. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, sanjung kebesaran, puja dan puji keagungan, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah pada hari yang berbahagia ini, dapat terlaksana halal bihalal keluarga besar Pepelingasih Indonesia. Semoga berkah dan taburan rahmat-Mu senantiasa mengucur menyirami acara ini dengan kelembutan, kasih sayang dan ridho. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemaaf, dalam kehidupan kami, mungkin kami berbuat melampaui batas sehingga teman sesama kami menaruh dendam dan amarah. Maka pada hari ini ya Allah, bukakanlah pintu maaf kami sehingga tidak ada arah yang melintang dalam hubungan sesama kami. Tiada dendam di hati kami, tiada amarah di hati kami.
Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah kehidupan kami saat ini, banyak menghadapi berbagai tantangan. Berilah kami kekuatan iman, kesejukan hati, dan kejernihan pikiran. Lapangkanlah dada dan kesabaran, sehingga kami dapat keluar dan dapat mengatasi berbagai krisis. Atas petunjuk dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar, perkenankanlah kiranya doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Darson yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia, Kak Darson Eskap, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pembina Kepelingasi Indonesia, Bunda Rohmi Vita Kusuma, SPD MIKOM. Yang terhormat Ketua Umum DPP API, Kanda Henrit Purwanto SIKOM. Yang terhormat narasumber kita pada siang ini, Kanda Alvin Dwi Novemianto. Yang terhormat Panitia Halal Bihalal 2023, serta para peserta Halal Bihalal yang pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa mengikuti acara Halal Bihalal pada siang hari ini. Saya selaku Ketua Panitia Halal Bihalal merasa bangga dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan seluruh tim dalam menyelenggarakan acara ini. Acara Halal Bihalal ini merupakan momen yang tepat bagi kita untuk saling memaafkan, mempererat tali silaturahmi, dan menyambung kembali hubungan yang sempat terputus. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini, baik para tamu undangan, peserta Halal Bihalal, dan panitia yang telah bekerja keras dalam persiapan acara ini. Semoga acara Halal Bihalal ini dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan kita semua. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat tali persaudaraan, meningkatkan kebersamaan, dan selalu mengedepankan nilai-nilai keislaman dan kehidupan sehari-hari. Saya selaku Ketua Panitia memohon maaf jika dalam acara ini ada kekurangan dan kehilafan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Darson Eskep atas sambutannya. Selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP API, Kak Henrit Purwanto SIKOM. Kepadanya disilahkan. Terima kasih banyak ya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bu Rohmi selaku pembina Pepelingas Indonesia, yang saya hormati ya Ketua Panitia, Darsono, dan semua tim yang bertugas pada siang hari ini. Yang saya hormati Kak Alvin nih selaku pengisi acara ya pada acara Halal Bihalal momen ini. Yang saya hormati semua pengurus Pepelingasi Pusat, daerah, dan semua pengurusan yang ada di Indonesia dan semua yang tergabung pada Zoom meeting hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan meluangkan sejenak ya kita untuk berkumpul pada Zoom meeting hari ini dalam momentum Halal Bihalal Pepelingas Indonesia. Jadi momentum ini sebagai media gitu kan dalam kita menyatukan dan merekatkan tali kekeluargaan kita dari beberapa angkatan sampai angkatan yang terbaru 2022. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa terjalin hubungan yang chemistry yang baik. Dengan hubungan ini akan meningkatkan kinerja dan kapasitas baik di elemen pusat, daerah, dan di tingkat kabupaten kota untuk terus berkinerja dan membangun Pepelingasi untuk kemajuan bangsa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita sesi sharing ya. Mudah-mudahan teman-teman semua, pengurus dan keluarga besar Pepelingasi Indonesia bisa mengikuti acara dengan selesai ya, mendengarkan arahan dan motivasi materi dari narasumber kita dan arahan dari pembina dan dari teman-teman semua. Mudahan bisa berjalan lancar dan bisa menyerap ilmu-ilmu yang diberikan pada siang hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepelingasi berbakti untuk negeri. Salam pemuda. Oke, saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Hendri Purwanto, SIKOM, atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara, yaitu kepada Bunda Rohmi, MPD MIKOM, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Artika atas waktunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jargon pemuda maju. Pelingasi berbakti untuk negeri. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa halal bihalal online. Nanti insya Allah lah diusahakan offline. Terima kasih. Kemarin kita 1 bulan sudah menjalankan puasa. Sekarang sudah menuju kemenangan. Nah, insya Allah habis ini kita gaspol ya untuk kegiatan Pepelingasi Indonesia. Sudah dirancang oleh DPP, Mas Ketum, Mas Hendri, dan Dewan Pengurus lainnya. Nanti dimohon kerjasamanya teman-teman untuk kolaborasi, koordinasi, dan sinergi dengan semuanya. Karena sebentar lagi kan tanggal 5 Juni itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kemudian bulan Juli ada lagi Agustus, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan. Kemudian hari September itu ulang tahunnya Pepelingasi ya. Pepelingasi Indonesia kan sejarahnya itu bulan September kita mulai cikal bakalnya. Kemudian Oktober Hari Sumpah Pemuda, November Hari Pahlawan, dan biasanya Oktober November kita ngadain TOT ya. Nanti diharapkan teman-teman angkatan 2022 dan angkatan sebelumnya untuk sinergi melaksanakan jadi pengurus TOT. Kita belum tahu apakah online atau offline, yang penting kan kita berusaha semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah sekarang provinsi-provinsi sudah melaksanakan TOT, kabupaten kota juga sudah ada. Jadi agenda kita banyak sekali nanti insya Allah, dan alhamdulillah kita sudah memiliki partnership ya. Mas Hendri ada dari Tarakan Fed Pertamina, Mas Abrar Siregar, kemudian ada Tribun News, kemudian ada dari Mbak Aya itu public speaking, dan banyak lagi lainnya. Nanti insya Allah kita pokoknya gerak terus insya Allah. Karena sejujurnya perusahaan-perusahaan maupun dinas-dinas pemerintahan itu kalau kita tidak menunjukkan dedikasi atau apapun,
mereka tidak akan tahu. Jadi kita tunjukkan dulu, nanti setelah mereka mengetahui, insya Allah mereka akan memberikan apresiasi kepada kita. Yang jelas, yang utama kita ikhlas dulu. Insya Allah akan banyak jalan menuju kebaikan. Tidak panjang lebar, terima kasih Mas Alvin selaku narasumber sudah bersedia hadir ya. Tolong dibantu adik-adik ini untuk diberikan motivasi agar selalu semangat dan istiqomah dalam menjalankan aksinya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Terima kasih untuk panitia dan kawan-kawan semua yang telah hadir. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berbakti untuk negeri. Kembalikan ke Mbak Artika. Terima kasih kepada Bunda Rohmi Vita Kusuma SPDN IKOM atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Alvin Dwi Novianto SH. Kepadanya disilahkan. Oke, ini langsung atau gimana teman-teman? Ya Kak, bisa langsung aja dimulai. Baik, izin screen ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Apakah sudah tertampil? Ya, ada. Kok sudah? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Pengurus, Dewan Pembina dari Papelengasi Duta Papelengasi Indonesia, Ketua Umum Duta Papelengasi Indonesia, juga teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kuat, sehingga kita dapat dipertemukan bersama-sama dalam acara halal bihalal Duta Papelengasi Indonesia. Walaupun dilaksanakan secara online. Di sini sebelum acaranya dimulai, saya mengucapkan dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita kembali suci dalam keadaan yang suci kembali, seperti itu. Nah, di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan suatu kayak gambaran atau mungkin memberikan suatu inspirasi atau mungkin memberikan berbagai pengalaman yang saya miliki kepada teman-teman semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman duta juga yang udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti dan menghadiri halal bihalal Duta Papelengasi Indonesia kayak gitu. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bahwa untuk hari ini mungkin kita bisa belajar bersama, berdiskusi bersama, dan mungkin bisa mencari jalan keluar bersama untuk menceritakan keluh kita bersama. Jadi di sini saya mohon jangan menganggap saya itu paling oke, paling hebat, atau mungkin paling-paling yang lainnya. Karena di sini saya selaku manusia juga masih perlu banyak belajar dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Apalagi di sini saya juga kemarin itu kayak kaget sih tiba-tiba dihubungi Poppy untuk menyampaikan tentang lingkungan. Padahal aku di sini nggak terlalu fanatis, cuma aku hanya ingin memberikan yang terbaik aja buat lingkungan, cuma tidak terlalu fanatis tentang aksi lingkungan. Insya Allah, tapi dengan adanya beberapa pengalaman yang saya miliki, insya Allah juga bisa memberikan suatu insight kepada teman-teman semua, kayak gitu. Nah, di sini juga saya menganggap kan di sini kan teman-teman dari duta-duta kan juga udah dipercaya sebagai Duta Papelengasi Indonesia kan dari beberapa mungkin provinsinya untuk soal potensi, skill, maupun knowledge sudah tidak dihiraukan lagi. Jadi di sini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua kayak gitu. Nah, kemudian di sini kemarin saya diamanai kepada Poppy untuk menyampaikan tentang istiqomah dan peran pemuda dalam menjaga lingkungan kayak gitu. Kemudian untuk awalannya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Alvin Dwi Novianto. Saya merupakan mahasiswa prestasi UT secara utama dan terbaik pada tahun 2020 dan 2021. Kemudian di tahun 2021 juga dipercaya sebagai Duta Inspirasi Jawa Tengah dari Duta Inspirasi Indonesia, dan
Alhamdulillah di tahun 2022 juga dipercaya sebagai Outstanding Influencer of the Year tahun 2020 dari International Leadership Achieve Award dari India, kayak gitu. Kemudian di sini juga untuk awalnya di sini saya ingin menjelaskan bahwa lingkungan hidup itu merupakan salah satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Di situ saya kutip dari Undang-Undang Nomor 32 tentang tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi di sini lingkungan hidup itu adalah segala ruang yang termasuk dalam lingkup atmosfer bumi. Jadi untuk atmosfer bumi sendiri itu kan sampai sekitar 500 km kan teman-teman dari permukaan bumi dengan berbagai macam lapisan yang berbeda-beda, sehingga apabila lingkungan hidup itu diibaratkan sebagai sebuah toples, maka lapisan terluar toples itu atau menjadi atmosfer bumi paling atas itulah yang menjadi batasan ruang bagi lingkungan hidup. Jadi di sini apa ya? Pokoknya kalau udah di atas ada batas dari atmosfer itu sudah tidak termasuk dari lingkungan hidup, kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya apa sih yang termasuk dalam toples lingkungan hidup itu? Nah, kemudian merujuk pada UU Nomor 32 tahun 2009 bahwa isi dari toples tersebut adalah semua benda termasuk kayak daya, kemudian keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia itu merupakan apa ya? Bagian dari lingkungan hidup, kayak gitu. Nah, benda yang paling besar dalam lingkungan hidup sendiri itu adalah bumi. Di dalam bumi itu sendiri terdapat berbagai macam nih. Contohnya kayak air. Air itu juga ada bermacam-macam seperti air sungai, kemudian ada danau maupun lautan, kemudian ada bebatuan, gunung dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang namanya daya. Kalau daya itu sering juga disebut sebagai energi yang merupakan salah satu hal yang bisa mempengaruhi keadaan lingkungan hidup sendiri. Contohnya, teman-teman ada yang tahu nggak contoh energi itu apa? Tahu Kak, Apa itu? energi listrik, energi panas, energi Ya. matahari. Ya, benar. Kalau karena di sini kita ruang lingkupnya tentang lingkungan hidup, jadi untuk energi itu salah satunya yaitu sinar matahari dan itu secara alamiah kayak gitu. Nah, contoh yang paling nyata juga selain itu ada juga yang namanya apa ya, makhluk hidup, teman-teman. Nah, makhluk hidup ini merupakan bentuk dari kehidupan yang paling kecil atau yang biasa disebut dengan mikroorganisme, sampai hewan-hewan besar seperti yang ada di kebun binatang, seperti mungkin ada gajah, jerapah, mungkin orangutan juga, dan lain-lain sebagainya. Nah, menariknya manusia ini juga dijadikan sebagai definisi yang terpisah dari makhluk hidup. Jadi di sini kan ada yang namanya tadi kayak daya, kemudian ada mungkin keadaan, makhluk hidup. Nah, kemudian di sini manusia itu juga dipisahkan lagi, yang di mana dipahami bahwa karena di sini manusia itu merupakan salah satu faktor yang di mana dia itu bisa memberikan suatu pengaruh pada lingkungan hidup. Kayak apa yang dilakukan oleh manusia itu beberapa pada abad terakhir ini kan kayak mengakibatkan terjadinya perubahan termasuk lingkungan hidup yang mengarah pada hal-hal negatif kayak mungkin perubahan iklim, global warming, atau mungkin banjir, bencana, dan lain-lain. Jadi di sini manusia ini kenapa dipisahkan karena dia itu sebagai salah satu faktor atau mungkin sebagai subjek dari lingkungan hidup sendiri. Makanya di sini saya mencantumkan bahwa bumi dapat memenuhi kebutuhan setiap manusia dengan cukup, tapi namun tidak pernah cukup untuk memenuhi keserakahan manusia. Jadi di sini manusia itu emang benar-benar harus diberikan suatu kesadaran hukum maupun kesadaran tentang lingkungan, bahwa lingkungan itu emang benar-benar penting untuk kehidupan kita maupun sebagai keadilan untuk generasi masa yang akan datang, kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada 10 masalah besar lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama itu ada sampah, itu bisa mencapai 40%. Nah, di sini saya mengambil datanya itu dari IC, teman-teman, dari Indonesia Environment and Energy Center, kayak gitu. Nah, di sini yang kedua itu ada banjir. Banjir itu juga disebabkan oleh sampah tadi. Jadi dia itu sangat berpengaruh, kayak gitu. Yang kemudian yang ketiga itu ada yang namanya sungai tercemar. Kemudian ada pemanasan global, pencemaran udara, kemudian ada yang namanya rusaknya ekosistem laut, kemudian sulitnya air bersih, kerusakan hutan, abrasi, pencemaran tanah, dan mungkin ada beberapa persentase masalah lingkungan yang lainnya, kayak gitu. Nah, kemudian di sini saya memberikan suatu urgensi nih lingkungan hidup. Apa sih yang dipertimbangkan? Alasan kenapa sih kita itu harus menjaga lingkungan hidup?
kayak gitu. Yang di mana di sini saya mencantumkan 6 faktor yang penting banget untuk dimasukkan dalam lingkungan hidup sendiri. Yang pertama itu hak asasi manusia, yang di mana hal ini menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia, sebagaimana hal tersebut sudah diamanatkan pada pasal 28H UUD 1945. Yang kedua itu ada yang namanya pembangunan ekonomi nasional, teman-teman, yang di mana diamanatkan juga pada UUD 1945 yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi kan ada beberapa yang kayak mendirikan suatu perekonomian kan. Nah, di situ kan juga harus memperhatikan tentang wawasan lingkungan biar nanti lingkungan hidup itu biar bisa diberikan kayak haknya untuk hidup atau mungkin untuk berkembang seperti layaknya makhluk hidup yang lainnya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya otonomi daerah, yang di mana semangat otonomi daerah ini dalam penyelenggaraan pemerintah NKRI telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mungkin kayak dengan adanya beberapa pembangunan jalan itu kan juga berpengaruh pada lingkungan hidup kan, teman-teman, yang di mana itu kayak memberikan memanfaatkan lahan yang ada terus dibangun kayak jalan atau mungkin infrastruktur yang lainnya. Jadi di sini lingkungan hidup itu juga dipertimbangkan, yang di mana harus ada proporsi antara berapa persen sih yang harus digunakan untuk infrastruktur atau mungkin berapa persen yang harus digunakan untuk lahan peresapan air, kayak gitu. Jadi di sini ada yang namanya urgensi lingkungan hidup, salah satunya tentang tadi semangat otonomi daerah. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya kualitas lingkungan hidup yang semakin tahun itu semakin menurun, yang dimana telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Jadi dengan adanya perkembangan zaman yang semakin berkembang, itu juga mempengaruhi terhadap kualitas lingkungan hidup, yang dimana itu juga merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai pemangku kepentingan, yang dimana kita juga memanfaatkan lingkungan untuk kebutuhan kita sehari-hari, kayak gitu. Yang kelima, ada yang namanya pemanasan global yang semakin meningkat, yang dimana itu mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, karena itu perlu diperlakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sendiri, kayak gitu. Kemudian yang keenam itu ada yang namanya kepastian dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup, yang di mana ini ketika kita melihat untuk lebih terjaminnya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, maka di sini kita juga harus memberikan suatu kayak pemerhatian atau mungkin beberapa kayak pengelolaan dari lingkungan hidup sendiri. Nah, dengan adanya beberapa alasan ini, kita juga bakal tahu tentang tujuan kenapa sih kita itu harus menjaga lingkungan hidup. Yang pertama itu adalah yaitu menjaga wilayah NKRI itu agar bisa sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup. Yang kedua itu menjamin keselamatan, yang ketiga itu bisa menjamin kelestarian ekosistem, kemudian yang keempat itu menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan sampai kita itu bisa mengantisipasi dari isu lingkungan global. Jadi di sini dengan adanya beberapa pertimbangan yang ada dari urgensi lingkungan hidup sendiri, kita juga bakal tahu nih tujuan dari lingkungan hidup sendiri. Kayak ketika kita tahu apa yang jadi alasan kita untuk menjaga, maka kita juga bakal tahu nih tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, kayak gitu. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, di sini kan lingkungan hidup itu merupakan salah satu tujuan juga kan dari SDGs, yang di mana itu ada beberapa poin. Mungkin teman-teman ada yang ingin usul dari lingkungan hidup sendiri itu. Ada poin mana aja untuk dari lingkungan hidup? Hai teman-teman. 15, Kak. 15. Oke, ada lagi? 14. Oke, 14 boleh. Ada lagi teman-teman? Ayo. Masih 13. banyak. 13. Masuk ya, 13 masuk. Ada lagi? 7 deh kayaknya, Kak ya. Benar. Ada lagi? Kesehatan, kesejahteraan. Ada lagi teman-teman? 6. Iya, itu masuk. Satu lagi. Ya, satu lagi. Ada.
Berubah lingkungan. 3 bisa nggak sih, Kak? Iya benar, 3. Jadi untuk SDGs, untuk lingkungan hidup itu maksudnya di poin 3 ada yang 6, kemudian poin 7, ada poin berapa tadi? 13, kemudian 14, 15 dan udah itu ya sampai 15 aja teman-teman kayak gitu. Jadi di sini apa ya, pengelolaan lingkungan hidup itu merupakan salah satu juga tujuan dari SDGs. Jadi di sini diharapkan kita sebagai generasi muda itu juga harus memberikan suatu pemerhatian kepada lingkungan hidup sendiri kayak gitu biar kita juga bisa memberikan suatu keadilan terhadap generasi masa yang akan datang. Jadi seakan-akan kalau kita di sini udah apa ya di tahun sebelumnya itu kayak orang-orang yang sebelum kita itu udah menjaga lingkungan terus kita dapat jatah yang dimana memanfaatkan dan tanpa memberikan suatu pemerhatian kan secara tidak langsung tidak memberikan suatu keadilan terhadap generasi yang masa yang akan datang. Jadi di sini kita sebagai generasi yang dimana kayak sebagai warisan juga dari masa yang sebelumnya, dari orang-orang yang sebelumnya, dari generasi yang sebelumnya, kita juga harus memberikan suatu tadi perhatian terhadap lingkungan hidup biar nanti adil nih kepada orang-orang atau mungkin generasi yang masa yang akan datang kayak gitu. Nah di sini pemuda adalah agent of change yang dimana itu diartikan sebagai agen perubahan teman-teman. Yang dimana agen of change ini diartikan sebagai sosok penting yang membantu suatu proses perubahan baik dalam sebuah perusahaan, organisasi, institusi maupun di masyarakat. Jadi perubahan sendiri itu merupakan suatu keniscayaan sehingga akan selalu ada peran agen of change dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya pemuda. Kayak gitu. Nah, di mana di sini menurut Badan Pusat Statistik, jumlah usia produktif mencapai 68,7% atau setara dengan 183,36 juta jiwa. Itu saya ambil juga dari peluang usia produktif terhadap pendukung SDGs tahun 2030 kayak gitu. Jadi di sini kita sebagai generasi pemuda yang dijadikan sebagai agen of change itu kita mempunyai suatu beberapa kelebihan teman-teman, yang di mana satu gerakan dari kita itu 1000 perubahan untuk bangsa, yang di mana itu ada beberapa fungsi dari agen of change sendiri, yaitu yang ada yang namanya katalis. Katalis itu dijadikan sebagai penghubung, yang di mana kita itu merupakan salah satu penggerak suatu masyarakat untuk melakukan perubahan, itu yang dari katalis. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya solution giver, yang di mana kita itu bisa memberikan suatu solusi. Karena di sini agen of change itu memberikan solusi dalam suatu pemecahan masalah yang terjadi. Karena di sini kita yang dianggap pemuda, apalagi teman-teman yang dari mahasiswa, aku rasa juga kita lebih memiliki pola pikir yang lebih luas daripada teman-teman yang mungkin notabene kayak apa ya, untuk edukasinya juga sedikit rendah. Jadi di sini kita sebagai pemuda, saya rasa teman-teman juga bisa nih memberikan solusi dengan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan atau mungkin selama sekolah yang dulu, kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu kita bisa menjadi seorang proses helper, yang di mana itu kita bisa memberikan suatu pertolongan. Agen of change itu berperan sebagai tokoh yang membantu dalam proses perubahan. Itu poin pentingnya juga. Yang keempat itu ada yang namanya resource linker, yang di mana kita sebagai of change itu berperan sebagai penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. For example, kayak kita semisal ada masalah tentang apa ya, maybe kayak apa ya, kayak beberapa masalah semisal kita nggak tahu nih gimana cara menggunakan obat. Nah, di mana kita sebagai agen of change ini kan kayak, berarti kita solusinya itu mencari buku petunjuk cara penggunaan obat tersebut. Kan kayak semisal mungkin dari orang-orang awam yang di mana kayak nggak tahu nih cara penggunaan laptop. Kemudian kan kita sebagai of change yang di mana itu kita melek digital kan secara tidak langsung kita bakal mencarinya di YouTube kan kayak cara penggunaan laptop atau mungkin cara mengaktifkan laptop. Jadi di sini kita sebagai of change itu bisa menjadi sebuah sumber untuk kayak penyaluran energi kita kepada orang lain kayak gitu. Jadi di sini ada 4 fungsi jadi agen of change. Yang pertama ada katalis, ada solution giver, kemudian ada process helper, dan yang terakhir yaitu resource linker kayak gitu teman-teman. Kemudian lanjut lagi. Nah, kenapa sih kita itu harus terlibat? Ada 3 poin. Yang pertama ada kita itu memiliki kreativitas yang tinggi. Kenapa kita sebagian of change, sebagai generasi milenial itu harus terlibat? Ya karena kita itu memiliki kreativitas yang tinggi sehingga itu bisa menciptakan inovasi-inovasi baru dalam kehidupan. Misalnya kita menggunakan sedotan stainless yang akhirnya dipopulerkan oleh generasi milenial, kayak kita menggunakan sedotan-sedotan yang lainnya atau mungkin sedotan-sedotan yang di mana kita kayak tidak perlu mendaur ulang lagi atau mungkin menjadi sebuah sampah kayak gitu.
Kemudian yang kedua yaitu kita itu lebih melek dan paling paham mengenai teknologi yang pastinya memanfaatkan teknologi dan yang ada atau bahkan menciptakan teknologi baru kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu generasi milenial itu kita memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi dan kepedulian pada lingkungan alam yang tentunya diharapkan agar kualitas manusia maupun alam itu menjadi lebih baik dari sebelumnya berkat dari inovasi baru yang diciptakan. For example kayak kita semisal ada nih, misal aku bikin isai. Isai itu aku kayak mungkin banyak pemanfaatan, genteng itu dari tanah liat ya teman-teman. Nah, di sini kan kita tahu nih pemanfaatan genteng dari tanah liat itu kan secara tidak langsung kan semisal itu berpengaruh kan itu kayak bisa gampang patah. Nah, di sini saya sebagai generasi milenial aku ada inovasi, semisal aku pemanfaatan sampah itu menjadi genteng. Nah, itu kan juga, bisa mengantisipasi pada, kayak genteng yang patah apa ya, kayak pecah atau mungkin patah. Kemudian secara tidak langsung juga mungkin kita bisa menambahkan beberapa komponen atau mungkin kandungan yang dapat memberikan suatu kayak menghindari atau mengurangi pemanasan global, kayak gitu. Jadi di sini kita sebagai generasi milenial, kita itu lebih inovatif, kemudian melek digital dan bisa peka terhadap sosial yang lebih tinggi daripada generasi yang lainnya. Jadi di sini kita harus terlibat banget dari, apa ya, pengelolaan lingkungan hidup sendiri kayak gitu. Jadi kayak teman-teman mungkin bisa memanfaatkan hal-hal yang sedang ada di lingkungan kita, kemudian kita bisa rubah nih menjadi sebuah yang bermanfaat. Kayak tadi semisal aku ada ide tentang pemanfaatan plastik sebagai apa ya, genteng kayak gitu atau mungkin dari teman-teman mungkin kayak penggunaan apa ya, kayak kayu atau mungkin yang lainnya sebagai barang-barang yang berharga juga, kayak gitu. Kemudian di sini, saya juga pernah nih teman-teman kayak ada aksi sosial saya, ketika saya mengikuti event bergengsi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah dulu itu, di sini produk unggulan saya yaitu recycling library sebagai sarana meningkatkan minat baca siswa SDN 4 Wonorejo. Jadi di sini ada 3 konsep pemanfaatan barang. Aku, jadi di sini itu dulunya itu kayak ada event Pekan Ilmiah Mahasiswa, yang di mana itu merupakan salah satu event bergengsi juga dari Kemendikbud. Kemudian di sini aku mengangkat tentang pemberdayaan masyarakat tentang pengelolaan sampah, teman-teman. Nah, di sini konsep dari pemanfaatan, konsep dari perpustakaan ini saya ada 3 konsep. Yang pertama itu konsep pemanfaatan barang. Yang pertama, pemanfaatan ruangan yang tidak terpakai, kemudian sampah dan barang yang dapat didaur ulang, kemudian buku yang masih layak untuk dipakai. Jadi di sini emang benar-benar semua produknya itu saya dari sampah, teman-teman. Dan itu alhamdulillah kemarin juga kita mendapatkan pendanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak seharusnya itu 12 juta, kemudian karena Covid jadi kita cuma dapat 5 juta karena untuk uang sebagainya itu buat, apa ya, buat penyalur kesehatan juga kan karena kemarin banyak banget yang kena Covid. Jadi di situ kayak lebih baik disalurkan juga kepada, yang membutuhkan. Makanya di sini, kita cuma cukup dapat 5 juta aja, tapi itu juga sudah lumayan untuk, apa ya, memberikan suatu pengembangan dari pendukung pada pendirian dari perpustakaan ini. Biasanya kalau kemarin itu barang-barangnya semua yang dari perpustakaan itu benar-benar dari sampah, teman-teman. Kayak, apa ya, semisal bukunya tadi kita menggunakan buku-buku yang kayak buku donasi, kemudian kita, menggunakan pamflet untuk sebar di media sosial dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ada yang pemanfaatan ruang yang tidak terpakai. Ada salah satu SD yang di daerah saya itu kayak, dia itu emang benar-benar kayak, apa ya, SD-nya itu negeri, cuma apa ya, nggak ada perpustakaan, kemudian kayak di tempatnya itu kayak sebenarnya itu ada ruangan bagus, tapi di situ cuma dimanfaatkan sebagai tadi, kayak gudang kayak gitu. Makanya di sini kita juga harus memberikan suatu tadi kayak apa ya, sejenis apa sih, ya pokoknya menilik lah kayak gitu. Kemudian yang ketiga kita pemanfaatan barang-barangnya itu dari sampah, kayak kita dari sulak itu kita dari rapia, kemudian beberapa kayu itu, itu kita buat dari kayu, kemudian beberapa vas bunga itu juga dari sampah-sampah, teman-teman. Jadi di sini, konsep dari pemanfaatan sampah ini saya namakan menjadi recycling library. Jadi itu perpustakaan yang berbahan dasar dari sampah dan kemarin juga alhamdulillah kita mendapatkan pendanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sampai saat ini perpustakaan itu sangat bermanfaat kepada SD tersebut, kepada siswa-siswa yang masih bersekolah di sana. Jadi di sini kita sebagai generasi Osing tadi, kita juga harus memberikan suatu kontribusi kita menyalurkan ilmu-ilmu kita kepada masyarakat. Walaupun ini mungkin dianggap sebagai sampah, tapi nyatanya itu juga bisa memberikan suatu kontribusi. Ibaratkan kemarin itu ada yang mengajukan proposal itu sekitar 64.000 teman-teman dan yang diterima untuk mendapatkan pendanaan itu sekitar cuma 600 aja. Dan di sini sampah yang aku angkat dan itu kayak
I cannot expect bahwa sampah yang aku angkat itu bisa didanai kayak gitu. Jadi di sini teman-teman itu nggak usah kayak minder terhadap ide kita. Yang terpenting kita itu memiliki suatu kontribusi yang besar, memiliki komitmen, memiliki konsisten, dan yang paling penting yaitu ikhlas dalam kebermanfaatan kayak gitu. Kayak dulu kenapa kita mencetuskan ide ini, karena yang pertama itu kita ingin mencari amal jariah teman-teman. Kayak for example kayak ketika kita bisa bermanfaat dulu kepada pengabdian kepada masyarakat, secara tidak langsung kita ada ilmu nih 1 tambah 1, kemudian disalurkan kepada orang lain. Kemudian orang lain itu menyalurkan lagi kepada orang lain, kan secara tidak langsung kan juga lebih bermanfaat kan. Jadi kayak pengabdian masyarakat itu emang penting, karena di sini kita satu tim itu emang benar-benar dari mahasiswa bidik misi. Kita dari keluarga yang tidak mampu, bahkan kayak ikhlas semuanya buat kayak pembantuan ini. Jadi kayak sukarelawan teman-teman. Awalnya juga dari itu. Bahkan kita kayak capek bareng dan kayak ya udah dah kita nyerah kayak ikhlas aja dengan keadaan kita, walaupun kita tidak mampu, tapi kita juga bisa memberikan suatu kontribusi kayak gitu. Karena di sini tidak perlu kayak agar kita bisa berbagi sesama, tapi seberapa ikhlas kita untuk berbagi kepada orang sekitar kayak gitu teman-teman. Jadi di sini aku harap teman-teman juga bisa memanfaatkan apa yang ada di potensi teman-teman, kemudian bisa disalurkan kepada masyarakat kayak gitu. Nah, kemudian di sini kontribusi recycling library yang aku buat, yang dimana itu dapat mengurangi dan pemanfaatan sampah yang ada di sekitar. Kayak gitu, teman-teman. Oke, aku di sini sebelum menjelaskan di kontribusi ini, aku juga ingin menjelaskan gambaran tentang recycling library yang pernah saya angkat dulu. Kayak gitu. Nah, dengan adanya perpustakaan yang berada di masyarakat atau instansi sekolah ini, maka dalam hal ini bisa terpenuhi hak mereka di dunia pendidikan. Karena di sini SD tersebut itu sebelumnya nggak punya perpustakaan, teman-teman. Padahal di sini perpustakaan itu sangat penting untuk meningkatkan literasi, meningkatkan knowledge juga kepada mereka. Kayak gitu. Nah, di sisi lain, perpustakaan model daur ulang ini dapat mewujudkan tujuan negara yang tercantum pada alinea keempat pada UUD 1945, yang dimana itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi jika perpustakaan ini dibangun dan dibentuk di lingkungan masyarakat atau mungkin sekolah, maka akan berdampak pada budaya literasi bagi mereka. Dengan terbiasanya mereka membaca atau mencari tahu pada sumber buku yang terdapat di perpustakaan, maka dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas bagi mereka. Selain itu, dapat merangsang keterampilan berpikir kritis dan membantu meningkatkan konsentrasi dalam pemenuhan jalan keluar. Kayak gitu. Nah, di sisi lain juga pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat sangat penting dalam memberikan perubahan pada negara Indonesia. Apalagi di sini kita mengingat bahwa dengan banyaknya jumlah penduduk, harapannya dapat secara penuh juga mereka berkontribusi dalam penyampaian ide demi kemajuan bangsa ini. Karena di sini terdapat korelasi antara SDM dengan kemiskinan, yang dimana rendahnya kualitas SDM dapat dijadikan sebagai penyebab kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan merupakan sebab utama rendahnya kualitas SDM. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM itu merupakan salah satu bisa solusinya bisa melalui pengetahuan dengan pengadaan perpustakaan model daur ulang ini, yang merupakan salah satu cara paling efektif untuk menghapuskan kemiskinan dan kebodohan, walaupun ini mungkin memerlukan waktu yang relatif panjang dan perlu adanya kebiasaan untuk membacanya kayak gitu. Nah, kemudian di sini untuk kontribusi recycling library, di sini aku dulu pada saat pemberdayaan mereka, aku juga membuat buku pedoman recycling library itu juga, teman-teman, yang dimana dulu juga diakui sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kayak gitu. Nah, di sini kontribusinya itu sangat besar banget, teman-teman, yang dimana itu bisa mengurangi dan memanfaatkan sampah dan barang bekas yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Di sisi lain itu juga bisa mencegah pencemaran lingkungan, penyakit, dan bencana lainnya yang disebabkan oleh sampah. Kemudian yang kedua yaitu biaya lebih efisien, karena pada perpustakaan model daur ulang ini memanfaatkan barang bekas atau sampah tempat dan buku yang tidak dimanfaatkan. Kayak gitu. Maaf, ada suara yang bocor. Oke. Nah, yang ketiga itu dapat meningkatkan literasi dengan adanya kebiasaan membaca buku karena terdapat koleksi buku di sekitar mereka. Kemudian yang keempat itu menambah wawasan dan pengetahuan kepada kaum pelajar maupun masyarakat setelah membaca buku. Yang kelima, sebagai solusi keberadaan fasilitas perpustakaan pada sekolah, instansi, atau lingkungan masyarakat. Kemudian yang keenam itu bisa meningkatkan, mengembangkan dan menyalurkan ide yang kreatif dan inovatif pada pemanfaatan sampah menjadi barang yang menarik sebagai alat penunjangnya. Mungkin dengan adanya
skill yang bisa memanfaatkan sampah ini, mereka juga bisa nih memanfaatkan sampah kemudian dibuka sebagai kewirausahaan kayak gitu. Kemudian yang ke-7 dapat diterapkan di manapun kepentingannya. For example, ketika kita mengingat dengan keberadaan perpustakaan yang menurut BPS itu kayak beberapa provinsi itu perpustakaan di jenjang SD atau mungkin SMA, SMP itu kayak mereka nggak ada teman-teman. Maka dalam hal ini konsep recycling library yang aku angkat itu bisa diterapkan demi terpenuhinya kebutuhan mereka dengan melakukan kerjasama atau gotong royong untuk membuat perpustakaan daur ulang. Dalam artian masyarakat atau mungkin komunitas itu juga bisa mengerjakan kebutuhan mereka demi kebutuhan mereka sendiri. Kayak itu ada konsepnya yaitu kayak apa ya, self help. Jadi mereka itu bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan apa yang mereka lakukan. Itu namanya ada teori COCD, Community Organization atau mungkin Community Development yang dinamakan sebagai pemberdayaan masyarakat atau mungkin self help itu tadi. Dia itu tahu kebutuhan mereka, kemudian dia itu bisa mengobati apa sih itu kebutuhan mereka sendiri kayak gitu. Nah, kemudian dalam hal ini maka mereka akan terpenuhi hak mereka dalam mendapatkan fasilitas perpustakaan demi meningkatkan dan meratakan kualitas sumber daya apalagi di daerah 3T. Jadi dengan adanya mungkin dari beberapa yang aku sampaikan tadi ada beberapa mungkin desa, mungkin dari provinsi yang lainnya yang nggak punya apa ya kayak perpustakaan, dia juga bisa menerapkan recycling library ini kayak gitu. Jadi di sini recycling library ini juga bisa dijadikan sebagai solusi dari tidak adanya fasilitas perpustakaan di sebuah sekolah kayak gitu. Nah, di sini gimana sih cara untuk mendapatkan apa ya kayak ide creative problem solving atau mungkin yang saya sebut CPS, sebuah permasalahan mungkin teman-teman bisa gimana sih cara membuat creative problem solving di lingkungan masyarakat, cara pengelolaan lingkungan atau mungkin beberapa hal yang ada di sekitar teman-teman bisa menerapkan ini. Ada yang namanya environment analysis, kemudian problem recognition, problem identification, making assumption, kemudian generating alternative, evaluation and choice, kemudian implementation dan control. Di sini teman-teman, ketika teman-teman ingin melihat beberapa masalah atau mungkin memberikan suatu creative problem, teman-teman bisa melihat nih yang namanya environment analysis. Teman-teman bisa melakukan diskusi, teman-teman bisa melakukan musyawarah, kemudian searching di Google dulu. Apa sih masalah yang lagi urgen banget di Indonesia ini? Kayak gitu kan. Tadi menurut data IC tadi dari IETS teman-teman. Maaf tadi salah sebut IETS yaitu Indonesian Environment and Energy Center tadi kan menyebutkan bahwa sampah itu merupakan salah satu kontribusi besar kan, yaitu 40% pada masalah lingkungan kan. Nah, di sini maka kenapa aku menggunakan itu ya karena tadi environment analysis saya yang saya cari di Google, sampah itu sangat besar yaitu 40% yang paling urgen juga di masyarakat. Kayak gitu. Nah, di sini kemudian saya juga melakukan diskusi kepada teman saya, enaknya kita ngangkat apa ya? Kayak gitu. Kemudian kita setuju nih, kita mau mengangkat sampah. Kemudian problem recognition. Catat apapun kesenjangannya, dalam artian gini, apa sih masalah sampah yang ada di sekitar kita yang perlu diperbaiki, kayak gitu. Kemudian problem identification, yang dimana kita itu memperdalam sumber dari gap-nya. Kemudian kita kayak melakukan yang namanya kayak riset di suatu daerah tadi. Daerah mana ya? Yaitu di daerah ternyata di tempat tinggal kita sendiri, di sekitar kita itu kayak banyak sampah. Kemudian making assumption, analisis kemungkinan yang terjadi. Nah, di sini kan kita juga melihat sampah tadi, kemudian kita juga mengeceki kayak beberapa SD, kayak karena kita ingin memberikan suatu pemberdayaan, kayak kita memilih nih sebuah instansi yang akan kita berdayakan. Nah, kemudian kita tiba-tiba ada ide untuk kayak pemberdayaan kan, kemudian kita mengecek di sekolah ini kayaknya cocok banget nih diberdayakan, tapi apa ya yang kurang? Apalagi dengan adanya sampah yang ada di sebuah desa tadi, di sebuah desa tadi ada yang namanya sekolah. Sekolah itu apa sih yang harus diberdayakan, apa sih yang harus dirubah? Ternyata kita mengecek generating alternatif yang ternyata solusi yang ditawarkan yaitu adanya tidak ada perpustakaan di sana. Kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya evaluation and choice. Kemudian kita membuat sebuah perpustakaan daur ulang tadi, teman-teman. Jadi di sini kita ada beberapa tahap. Kemudian ketika kita udah tahu nih dari environment, problem, kemudian making assumption, kemudian generating, evaluation, kemudian kita melakukan implementasi. Kita memberikan suatu ilmu, kita membuat buku pedoman, kita melakukan sosialisasi, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian terakhir ketika kita semuanya udah berjalan, kemudian kita hanya melakukan control. Kita harus kayak
melihat beberapa kayak mengawasi aja sih kalau semuanya udah berjalan. Jadi di sini saya harap teman-teman juga bisa mengimplementasikan dari ide teman-teman yang udah dapatkan dari mungkin sekolah atau mungkin perkuliahan kayak gitu. Itu yang namanya creative problem solving ketika aku bisa mengangkat ide pemanfaatan atau memberikan suatu pengelolaan lingkungan hidup terhadap tadi sekolahan tadi yang diubah menjadi perpustakaan kayak gitu. Nah, di sini sebagai kata penutupnya kita bisa hidup dengan apa yang kita dapatkan dan kita bisa membuat kehidupan atas apa yang kita berikan. Jadi dengan adanya ide yang kita dapat, kita juga bisa membuat kehidupan dengan ide yang kita berikan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pemanfaatan sampah tadi menjadi recycling library yang bisa dijadikan sebagai amal jariah maupun bisa mengatasi kemiskinan dan kebodohan di Indonesia sendiri kayak gitu. Nah, di sini mungkin kontak saya mungkin dari teman-teman yang ingin berelasi atau mungkin ingin bertanya hal yang lainnya bisa konsultasi melalui IG saya itu @alvindinoyan23, Facebook saya Alvin Dwi Novemento, LinkedIn saya itu, kemudian ada juga Facebook dan TikTok kayak gitu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Waktu selebihnya saya serahkan kepada Kak moderator kayak gitu. Terima kasih. Baiklah, Masya Allah kakak, kepada penyampaiannya keren sekali. Ilmu yang disampaikannya juga sangat-sangat berbobot. Masya Allah, pengalamannya sungguh banyak sekali ya. Dengan itu mungkin bisa dilanjut dengan mau foto bareng dulu atau mau tanya jawab dulu nih. Karena kita belum foto bareng kebetulan. Foto bareng. Oke, baiklah. Kita foto bareng dulu ya. Izin ya, Kak Alvin. Oke, never mind. Take your time. Baik, kepada moderator, mohon maaf, ternyata kamera saya belum dibuka. Kepada moderator, kepada operator bisa disampaikan 1, 2, 3-nya untuk aba-aba, biar kita bisa siap-siap nih gitu. Oke, siapa yang mau pimpin untuk foto bersamanya? Siapa yang ingin mimpin? Oh ya, kepada teman-teman juga yang belum on cam nih, diharap untuk on cam ya. Karena kita akan foto bersama nih kebetulan, nggak apa-apa mau dimanapun. Seperti Kak Kelvin nih, waduh Kak Kelvin ada di sawah nih, tapi beliau masih menyempatkan untuk on cam. Terus Kak Norbert juga, Masya Allah. Ayo yang lainnya, Kak Arya, Kak Gita, Kak Andri, Kak Elni, bisa mohon on cam Kak? Oke. Untuk yang mimpin kameranya siapa? Siapa Kak Darton? Ya udah aku deh, nggak apa-apa teman-teman. Oh begitu. Oke, aku screen ya teman-teman. Dimulai dari 1, 2, 3. Oke, bentar saya save dulu. Oke, ganti gaya ya. Dimulai dari 1, 2, 3. Satu lagi. Bentar, biar bisa dibuat jeduk-jeduk. Oke, dimulai dari 1, 2. Oke, terima kasih. Kak terakhir dong, gue paling ngasih. Oke, siap. Seperti ini. Gimana, teman-teman? Oke, gini. Seperti ini, ya. Kanan Tangannya atau kiri? kepal. Ya. Oke, gini ya. 1, 2, 3. Oke, Oke, baiklah. Oke, terima kasih ya Kak Alvin atas my pleasure. memimpin fotonya. Oke.
Ya, oke, baiklah. Untuk itu mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab kepada teman-teman. Apakah ada pertanyaan atau kita sharing-sharing aja nih ya, Kak Alvin ya? Take your time teman-teman, nggak apa-apa. Ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, ini langsung aja nih buat raise hand atau di situ ada fitur angkat tangan. Nah, teman-teman bisa langsung raise hand aja. Itu ada Abraham tuh, Abraham ada itu. Abraham. Kak Abraham, apakah mau tanya, Kak? Oh, enggak. Oke, udah nih. Kalau nggak ada, biar saya aja nih, Kak, nih yang mau nanya. Biar saya awalan, karena juga saya memperhatikan dan saya ingin bertanya nih, Kak. Boleh. Oke, Kak, yang Kakak sampaikan di situ kan itu tentang lingkungan ya, Kak. Ya. Itu tentang lingkungannya itu Kakak itu mengarah kepada yang patokannya itu yang paling saya tertarik itu pada program PKN ya, Kak. Di situ Kakak Ya. ada program. Nah, di situ Kak itu saya ngeliat itu dan saya mendengarkan di situ Kakak itu programnya itu sangat-sangatlah kreatif sekali, bukan hanya kreatif tapi itu bisa dibilang karena itu dari sampah jadi tuh nggak terlalu untuk barang-barangnya untuk itunya nggak terlalu tinggi banget ya kayak untuk harganya karena kan itu dari sampah jadi low budget kan. Nah untuk Ya, itu benar. Yang Kakak pikirkan itu tuh bagaimana sih Kak? Kok bisa Kak kepikiran sampai ada ide seperti itu? Nah dan untuk pengaplikasiannya sendiri gitu, Kakak tuh ada kendala-kendala nggak sih dan bagaimana gitu Kakak menyikapinya? Sebelumnya PKM itu tuh itu program yang pertukaran mahasiswa ya Kak ya? No. Itu adalah pekan kreativitas mahasiswa. Jadi itu kayak sejenis pekan ilmiah mahasiswa nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kayak gitu. Oh, iya Kak, mohon maaf ya Kak, saya masih SMA. Never mind. My Ya, sister. ya baik Kak. Ya Kak, mungkin itu aja Kak pertanyaan dari saya. Oke. Di sini sebelum saya ingin menyampaikan, aku juga ada nih mungkin beberapa tips saya gimana sih cara mencari ide yang baik atau mungkin yang kreatif kayak gitu. Bentar, aku izin cari materi dulu. Maaf ya teman-teman menunggu. Apakah sudah tertampil? Sudah Kak. Oke, nah di sini indikator ide yang menarik menurut saya itu ketika aku apply ke penulisan, ketika aku apply lomba video, lomba bisnis plan, lomba apapun itu, kenapa saya bisa diklaim sebagai seorang pemenang atau mungkin bisa menjuari beberapa kompetisi hingga 50 lebih sampai saat ini, alhamdulillah. Aku di sini menerapkan 5 indikator ide yang menarik. Yang pertama itu relevan. Relevan itu kita harus sesuai dengan keadaan yang sedang berkembang saat ini. Kayak gitu. Kenapa saat ini sedang berkembang? Kenapa aku kemarin memilih sampah? Ya karena sampah itu semakin meningkat tiap tahunnya. Bahkan setiap tahun itu bisa meningkat sebesar 64 juta ton kan teman-teman. Jadi di sini itu sangat berkontribusi besar banget kepada permasalahan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yang namanya aplikatif. Aplikatif itu bisa diterapkan. Dalam artian gini, ketika kita ada sampah, kemudian kita bisa didaur ulang, itu kan secara tidak langsung juga bisa diterapkan nih. Apalagi dengan barang-barang yang ada di sekitar kita pun itu juga bisa diterapkan menjadi barang-barang yang bermanfaat. Kayak tadi, semisal kain perca itu dibuat sebagai keset. Itu juga beberapa konveksi yang ada di perkampungan kita itu juga sangat banyak. Kemudian ada beberapa botol yang nggak berguna di sekitar masyarakat kita, itu dimanfaatkan juga sebagai kayak mungkin bingkai atau mungkin beberapa kayak tempat-tempat yang lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai wadah kayak gitu. Kemudian ada yang namanya inovatif sama kreatif. Nah, di sini aku ingin memberikan suatu gambaran kepada teman-teman apa bedanya inovatif dan kreatif biar teman-teman itu lebih mudah paham. Inovatif itu kita menemukan, tapi kalau kreatif itu kita mengubah sesuatu. Kalau inovatif itu menemukan atau bisa menambah, diartikan sebagai menemukan atau menambah, tapi di sini kreatif itu mengubah. For example, gini, aku punya yang namanya kacamata teman-teman. Di sini aku punya kacamata, kemudian gagangnya itu aku ubah menjadi yang biasanya itu dari kayak stylish, aku ubah menjadi
kayu itu merupakan kreatif atau inovatif? Kreatif, Kak. Iya benar. Jadi di sini kenapa itu kreatif? Karena di sini aku mengubah dari stylish menjadi kayu. Kayak gitu. Kemudian aku punya kacamata. Di situ aku menambahkan GPS. Itu kreatif atau inovatif? Inovatif. Nah, gitu Inovatif. teman-teman. Iya benar banget. Jadi di sini inovatif itu kita menambahkan atau menemukan sesuatu yang baru, kemudian kreatif itu kita mengubah sesuatu yang baru. Berubah sesuatu. Ya gitu teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa paham ya antara inovatif dan kreatif. Itu merupakan salah satu hal yang selalu saya terapkan dari beberapa event yang sering saya ajukan di beberapa kompetisi. Kemudian di sini kreatif itu bukan hanya tentang mengubah, tapi di sini kreatif ini juga bisa diartikan sebagai kayak sesuatu yang diam diubah menjadi sesuatu yang bergerak, sesuatu yang mahal diubah menjadi sesuatu yang murah, sesuatu yang statis diubah menjadi sesuatu yang dinamis, sesuatu yang hanya berupa sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna, sesuatu yang saatnya sampah itu menjadi sebuah permata. Kayak gitu. Mungkin ada beberapa yang kemarin itu ada isai tentang pemberdayaan juga pengelolaan sampah di desa itu kayak ketika kita mengumpulkan sampah kemudian dikumpulkan di kayak apa sih teman-teman itu namanya kayak tempat pengumpul sampah gitu loh, TPA. Nah, itu kan nanti diubah menjadi emas. Jadi di sini kayak masyarakat itu diberikan sebuah motivasi kayak berlomba-lomba untuk mengumpulkan sampah, kemudian pada saat dikumpulkan di TPA itu diubah menjadi emas kalau dia sudah bisa mengumpulkan sampah sesuai dengan targetnya kayak gitu. Itu kemarin diajukan di ISA dan dia juga bisa menjadi juara. Itu juga merupakan salah satu bentuk kreatif dari sebuah ide kayak gitu teman-teman. Kemudian di sini inovatif dari ide yang saya angkat itu juga menjadi sebuah perpustakaan. Dalam artian gini, sampah kok bisa jadi perpustakaan kayak gitu kan. Jadi di sini semua barangnya itu juga dari barang-barang yang berharga, tidak berguna. For example kayak tadi, mungkin buku biasanya itu dijadikan sebagai bahan donasi aja. Kemudian kalau kreatif itu juga kayak aku punya wadah-wadah ini digunakan sebagai UMKM biasa. Tapi di sini aku bisa menambahkan kreatif ini dengan adanya semua kreativitas tadi saya ubah menjadi inovatif, yaitu diubah menjadi sebuah perpustakaan. Karena di sini perpustakaan daur ulang itu di seluruh Indonesia itu belum ada sama sekali. Bahkan kemarin juga diajukan di kementerian pun kita juga bisa lolos karena di sini emang benar-benar belum ada dan itu pertama kalinya kita membangun di SD tersebut kayak gitu teman-teman. Kemudian aku lihat juga kan di sini kan masalah isunya kan tentang lingkungan. Padahal di sini kalau dilihat dari SDGs bukan hanya lingkungan aja yang berkaitan, tapi kita juga bisa berkaitan tentang tadi merubah kemiskinan. Ada juga kesetaraan gender. Kemudian kita juga bisa mengubah pendidikan. Jadi dengan adanya sampah yang diubah perpustakaan itu sangat berkontribusi besar kepada 17 SDGs tadi. Kayak gitu. Itu merupakan salah satu juga kontribusi untuk ide kita bisa lolos. Kemudian di sini ada juga ada yang namanya ide yang lainnya teman-teman. Mana ya? Bentar. Ini. Kalau biasanya itu ada yang namanya pastel analisis teman-teman. Apakah sudah tertampil di bagian pembahasan? Maaf. Sudah. Oke, maaf ya teman-teman kalau aku sambungan di beberapa ISA atau mungkin KTI karena di sini tadi ada yang tanya tentang ide tadi kan. Jadi di sini kalau teman-teman itu ingin menerapkan idenya itu, teman-teman juga bisa menggunakan pastel analisis yang dimana itu apakah ide kamu itu berkaitan dengan politik, apakah itu juga bisa berkontribusi dengan ekonomi, sosial, teknologi, legal, environment. Jadi di sini kalau teman-teman itu sudah berkaitan sama ini, insya Allah ide dari teman-teman itu bakal diklaim sama juri atau mungkin dari review kayak gitu teman-teman. Bahkan di sini kalau event bergengsi kayak gitu kan juga nggak semua mahasiswa dapat kan, apalagi sebanyak 64.000 proposal yang diterima cuma 600. Kayak aku beruntung gitu kan, apalagi cuma mengangkat sampah gitu teman-teman. Jadi di sini teman-teman juga harus memperhatikan pastel analisis ini dari political, ekonomi, sosial, teknologikal, legal, sama environment kayak gitu. Kemudian dari kendala yang aku rasakan ketika selama pengabdian kemarin, mungkin sulit aja sih untuk sulit banget untuk mengkolaborasikan antara biar bisa memberikan suatu monitoring kepada mereka karena kan mereka juga capek kan kayak gitu kan. Makanya di sini kita juga kayak harus bisa membantu mereka kayak gitu sih. Pada intinya dengan adanya buku pedoman yang kita buat itu juga bisa berkontribusi juga kepada mereka kayak gitu. Jadi di sini kalau kekurangan kita ya maybe cuma itu aja sih, kayak sulit banget untuk mengatur mereka agar bisa dikembangkan secara rutin kayak gitu sih Kartika. Terima kasih.
Oke, baik Kak. Terima kasih banyak ya Kak atas penjelasannya, Masya Allah. Keren sekali, memang keren Kakak itu. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Katanya Kak Melta. Kak Melta, baiklah, bisa langsung ditanyakan begitu Kak. Oke, terima kasih Artika. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bunda Rohmi, Kak Hendri, dan teman-teman semuanya, dan juga Kak Alvin. Sebenarnya mau sharing juga ya Kak, mau tanya juga pendapat nih, Kak Alvin kan tadi background-nya dari hukum gitu ya. Nah, Melta mau tanya nih pendapat Kak Alvin sendiri, mungkin pendapat pribadi atau riset sekalipun, ini terkait isu lingkungan nih Kak. Isu lingkungan yang mana terkait Undang-Undang Cipta Kerja nomor 23 kalau nggak salah, Undang-Undang 23 gitu ya. Nah, gimana menurut Calvin gitu? Sharing-sharing aja sih sore yang setahu Calvin gimana atau pendapat Calvin gitu. Karena kan memang kayak lagi booming banget gitu terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin ada juga dampak positif negatif yang menurut Calvin gitu. Dan mungkin teman-teman yang lainnya juga boleh sharing-sharing gitu kan. Karena ini juga terkait lingkungan dan kita lagi bahas lingkungan juga. Makasih, itu aja Kak. Oke. Baik, Melta, terima kasih atas pertanyaan atau mungkin apa ya, kayak sharing yang diberikan. Jujur, Li, saya walaupun background-nya dari anak hukum, cuma aku kayak nggak tahu apa itu hukum. For example, kayak aku biasa nulis tentang hukum, cuma yang aku tulis itu juga menurut analisis saya, yang dimana itu juga berdasarkan undang-undang. Cuma dengan adanya UU Cipta Kerja yang kemarin menjadi isu terbesar di Indonesia, bahkan sampai saat ini yang sudah disahkan dan itu menjadi problem juga kepada mereka, sumpah aku gak mengikuti itu. Karena aku kayak gini, ketika aku memberikan suatu apa ya, memberikan suatu revisi atau mungkin memberikan suatu kayak kontribusi dengan kritik atau mungkin saran, itu juga nggak bakal sampai ke mereka kayak gitu. Kalau ketika kita nggak ada yang namanya demo, yang biasanya demo itu cuma di apa ya, diketawain, ya maaf teman-teman. Gitu. Jadi di sini emang aku anak hukum, cuma aku nggak terlalu fanatis sama yang namanya politik tadi. Cuma kalau ada undang-undang tersebut, aku rasa itu juga sudah yang terbaik dari DPR. Cuma DPR aja yang kayak kontribusi besarnya itu bukan hanya kepada masyarakat, juga kepada birokrasi yang mereka inginkan. Jadi kayak secara tidak langsung bakal keuntungan itu jatuh di mereka. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi kalau mungkin itu ada isu lingkungan, saya harap teman-teman juga yang terpenting tadi kebermanfaatannya. Kayak gitu. Karena di sini uh, kalaupun kita memberikan suatu apa ya, program atau mungkin gerakan dan itu tidak memperhatikan UU Cipta Kerja, selagi gerakan itu kita bermanfaat, ya itu dijalankan aja tanpa harus memperhatikan undang-undang. Karena di sini kita itu punya yang namanya fundamental norm, yang dimana itu ada yang namanya Garuda Pancasila, ada yang namanya UUD 1945. Ketika kita ada 4 tujuan negara, yaitu untuk salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban, ya teman-teman harus sesuai dengan 4 tujuan negara tadi, tanpa harus memperhatikan undang-undang yang sudah disahkan atau mungkin menjadi isu di negara kita. Karena yang aku terapkan itu tadi, yaitu kenapa aku bikin perpustakaan, karena aku ingin mengimplementasikan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa tadi, tanpa harus melihat undang-undang yang lainnya. Kayak gitu. Oke, makasih Calvin. Baik, Oke. Melta. Terima kasih. Maaf kalau belum memberikan suatu solutif kayak gitu. Enggak, Kak, kan sharing-sharing aja gitu. Oke. Pengen tahu pendapat Calvin. My pleasure. Oke, terima kasih Kak Melta atas pertanyaannya dan Kak Alvin atas penjelasannya juga. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin tidak ya.
Oke, selanjutnya yaitu kita pemberian apresiasi nih, apresiasi kepada Kak Alvin berupa sertifikat. Nah, untuk operator apakah bisa ditampilkan sertifikatnya? Apakah sertifikatnya ditampilkan? Oh, oke, baik, Kak. Oke, mungkin sertifikatnya nanti akan dikirim pribadi ya, Kak Alvin, tapi untuk apresiasi, saya sebagai MC pada kali ini mewakili seluruh peserta dan panitia, saya sangat-sangat berterima kasih atas apa yang disampaikan, itu sangat-sangat menginspirasi dan berbobot sekali. Terima kasih banyak ya, Kak Alvin. Makasih Kak Sama-sama. Alvin, jangan kapok ya. Iya, Kak, jangan Enggak, Bu. kapok-kapok ya, Enggak, sama Bunda. Pelingas Indonesia. Semoga aja nanti ketemu lagi. Insya Allah tidak. Kak Alvin juga. Amin ya Allah. Kita sharing-sharing. Iya, posisi di mana Mas Amin. Terima Alvin kasih juga nih? kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama. Posisi di mana, di Jogja kah? Saya dari Solo, Bu. Dari orang Medok, Jawa. Oh iya, Solo. Ya nggak apa-apa Mas, siapa tahu kita main ke Solo ya. Amin ya Allah. Semoga diberikan kesempatan ya, Bu. Amin, Bisa. ya. Amin. Amin. Kalau ke Jakarta ke Kemenpora mampir ya Mas. Dulu udah, Bu. Dulu pernah ke sana. Oh iya, kita belum ketemu nih. Maybe next time we can meet. Iya, amin. Ada mie ayamnya enak loh Mas. Di Solo juga enak, Bu. Murah 5.000. Bunda 5.000 promosi masih terus. dapat. Biar Di pada compare sama mie ayam. ya, mie ayam Solo di online ya Mas ya. Iya, Bu. Dikirim. Cuma 5.000 di sini. 5.000 masih dapat. Wah, alhamdulillah. Enak nih, ayo main ke Solo yuk. Yuk, main. Ayo semua. Iya, teman-teman di sini kalau mau ke Jogja itu pakai KRL cuma 8.000 aja. Wah, asik-asik. Iya, itu walaupun perjalanannya itu sekitar 45 menit, tapi kalau KRL cuma 8.000 aja. Jangan lupa mampir. Nah, ya, insya Allah. Mas Ketum, Mas Hendri tuh agendakan nih teman-teman TOT ke sana. Boleh banget, Bunda. Kami dengan senang hati menerima dan bersiap diri untuk ke sana, Bunda. Iya, Amin, colek ya itu Mas Hendri tuh. Kalau nggak kejar Mas Hendrinya. Semangat Mas Hendri. Ayo, Kak. Kak Hendri, semoga aja bisa. Yuk, bisa. Sini Bunda, ini lagi ada acara nih. Oh iya, Mas Kelvin, acaranya apa itu? Itu nanam Ini ada pisang acara ya? penanaman mangrove sama penanaman pohon cemara Oh, di daerah mana? di Pantai Tirang Semarang ini, Bu. Oh ya nih, teman-teman nih, Peperingasi Jawa Tengah nih, Mas Kelvin. Yang belum kenal Mas Kelvin. Ya, ketua DPD-nya. Iya, kita main ke Semarang yuk, habis dari Solo ke Semarang. Iya, dekat, Semarang Bu. ada lumpia ya? Iya, kalau kuliner lumayan ada banyak sih, Bu. Ya, habis makan mie ayamnya Mas Alvin, kita ke Mas Kelvin. Oh, sama Alvin. Habis itu cari pempek, Bu. Habis itu cari pempek ke Palembang tuh. Oh, Palembang. Oh ya, habis ini hari ini ulang tahun loh Mbak Melta. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun juga, Bunda. Juga selamat ulang tahun, Mbak Dirayain Melta. ke Indonesia nih, Selamat ulang Mbak. tahun. Ulang tahunnya sama ya? Sama, cuma beda tahun. Semoga Ini yang- diberkahi Mbak Melta, Iya. Bu Rohmi, Itu Bunda. yang dari Cina. Mas Abraham yang dari Shanghai, Cina. Ayo, oleh-olehnya apa ini? Atau ini ya, Naruto. Naruto. Oke, lanjut agendanya apa habis ini halal bihalal ya? Iya, sekarang halal bihalal agendanya. Oke, baiklah teman-teman. Agenda yang selanjutnya yaitu halal bihalal. Mungkin halal bihalal bisa diucapkan pertama kali oleh Bunda Rohmi nih selaku pembina.
Ya, saya selaku pembina mungkin banyak salah kata, salah tulisan, salah ucapan, dan apa ya tingkah laku mungkin yang menyakiti kalian atau ini ya tujuannya baik untuk kebaikan semuanya. Mohon dimaafkan, maaf lahir batin. Yang penting semangat ya. Jika nanti saya ngomel-ngomel, ya itu harus diterima aja, itu bonus. Ya, selanjutnya siapa? Mas Ketum. Maaf ya, maaf lahir batin. Oke ya, sebelumnya terima kasih banyak nih. Saya mewakili Ketua Umum DPP beserta jajaran dan atas nama pribadi, mohon maaf lahir batin semua nih kepada teman-teman, pengurus dan keluarga besar Pepelingas Indonesia. Mungkin ada salah kata atau mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan. Ya mohon dimaafkan sama-sama ya, kita perbaiki dan kita rajut ulang untuk tahun ini bagaimana Pepelingasi bisa berkembang dan maju di 38 wilayah ya. Sekarang tambah 3 lagi ya wilayahnya. Jadi 38. Jadi mudahan Amin. teman-teman bisa saling ini ya, saling kompak lagi. Oke, silakan lanjut. Mas Darson. Oke Bunda, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin buat Bunda dan Bang Hendrit yang tahan henti saya sering chat ya Bunda. Karena kegiatan ini minta apa ya? Dan teman-teman juga saya mohon maaf apabila selama saya di kepengurusan juga ada salah kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu aja di Bunda. Maaf lahir batin. Ya, Selanjutnya next. next. Mungkin bisa Kak Melta deh. Oke, makasih Kak. Mungkin semuanya mohon maaf lahir dan batin sama ucapannya. Semoga kita semua kembali ke apa ya fitrahnya gitu ya, kembali ke hari-hari kita yang semangat untuk melakukan aktivitas setelah kita sebulan berpuasa penuh gitu ya. Semoga apa-apa hal-hal baik yang telah kita lakukan selama berpuasa juga sampai saat ini masih tetap kita lakukan gitu, baik ibadahnya dan lain sebagainya. Dan untuk Pepeling ASI Indonesia juga Bunda Rohmi, selamat ulang tahun hari ini. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan buat teman-teman semuanya, semoga kita semua diberikan keberkahan serta rezeki yang melimpah supaya bisa bertemu kembali semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Lanjut, next. Mbak Melta milih siapa next? Milih siapa ya? Calvin diajak nggak nih? Ajak Coba dong. deh, Calvin. Ajak. Ajak Calvin. Padahal aku dari luar ya. Tapi tadi sebelum perkenalan aku juga udah tadi nyampein hal bihalal juga. Biar bersih Mas Erin tuh. Oh gitu, nggak apa-apa. Oke. Di sini dengan sukarela dan dengan kesungguhan hati, dengan sukarelawan, dengan apa ya, kerendahan hati saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan apa ya, selamat hari raya Idul Fitri yang ke tahun 1944 Hijriah. Semoga dengan amal ibadah kita selama berpuasa, ibadah di bulan Ramadan, semoga diberkahi Allah, dan semoga untuk kedepannya teman-teman atau mungkin kita juga untuk semuanya agar selalu semangat untuk beribadah dan berbuat baik kepada orang di sekitarnya, dan semoga diberikan dalam keadaan suci kembali seperti apa ya, mungkin di bulan Ramadan kemarin kayak gitu. Amin. Ini aku disuruh nunjuk. Ya, tunjuk Mas. Iya, Lanjut. Kak, iya. Nunjuk siapa ya? Ini Mas Darson udah? Sudah Kak. Ya udah aku nunjuk Artika aja deh. Oke, baiklah. Kalau Artika sih cuma mau ngucapin permaafan kalian sudah diterima sama Artika dan sudah dimaafkan. Jadi maafin juga ya permaafan Artika, karena kan Artika sudah menerima maaf dari Bapak Ibu kakak-kakak sekalian nih. Jadi ya begitulah.
Tapi yang paling utama mah pokoknya mah selamat ulang tahun Bunda, Masya Allah. Iya, Dan Kak sama-sama. Melda juga. Makasih. Semoga selalu Pak berkah Melta yang juga. hidup. Kalau misalnya Lebaran pasti nanti insya Allah tahun depan bakal terulang lagi dan alamin lagi dan nanti minta maaf lagi, tenang aja. Jadi Iya. mantap lah pokoknya. Oke. Iya. Selanjutnya aku ingin mau nunjuk Kak Abraham tuh udah belum sih? Belum. Oh, Kak Abraham Belum. boleh nih. Yang dari Cina ini kuenya nih. Siap, Bunda. Aduh, Ya, Assalamualaikum keren warahmatullahi sekali. wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. teman-teman semua, Bunda, dan rekan-rekan semua. Ya, mohon maaf lahir dan batin dari aku. Kalau misalnya ada salah kata, salah perbuatan yang selama ini kiranya dibukakan pintu maaf dan mohon kerjasamanya untuk kedepannya teman-teman PPL ngasih semua kita semakin banyak melakukan tindakan buat lingkungan kita. Nah, selamat ulang tahun juga buat Bunda dan Mbak Melta. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses dalam karir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang tunjuk Mas, tunjuk siapa? Mas Udin sama Mbak Elni nih, pilih. Ada yang keluar, Bunda? Ya, keluar sengaja dia. Curang. Iya. Kalau admin katanya nggak bisa ngobrol, nggak bisa iya. ngomong. Admin khusus tugasnya operator. Oh iya, Bunda. Udah sih, Bunda, sisa 8 orang nih. Iya, berarti Mas nunjuk diri sendiri lagi nih. Nah, ini Mas Udin udah nongol nih. Mas Udin nih. Iya. Silakan Mas Udin. Mas Udin. Suaranya nih. Mas Saifuddin. Saifuddin dari Kalbar ya, Mas? Ada dua, dari Kalbar atau yang dari Semarang nih. Ya, halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ini yang dari mana nih? Dari Kalimantan. Oh ya, selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, Bunda. Ya. Oke, apakah sudah semua halal bihalnya? Atau ada yang disampaikan lagi, Bunda? Udah, insya Allah ini habis ini gaspol ya. Insya Allah mulai minggu depan. Nanti udah tersusun kerjasama dengan Pertamina. Habis ini Mas Hendrik sampaikan Mas, mumpung di sini. Siapa tahu nanti Mas Alvin dan kawan-kawan di Solo bisa bantu juga. Sekilas aja Mas. Ya, jadi kita menyambung ya program yang sudah disusun tahun sebelumnya, kan kita ada kerjasama dengan Pertamina tuh. Jadi nanti kita ada program-program yang akan kita jalankan. Jadi mohon kerjasamanya mungkin dari Mas Alvin atau dari teman-teman semua nih dari pengurus ya, atau dari angkatan baru bisa lah saling bantu untuk bikin program. Programnya sudah disiapkan juga sih, kan kita juga ada media partner tuh dari Tribun News. Jadi setiap kegiatan usahakan setiap kegiatan usahakan kita ada logonya biar kita dinaikkan di media Tribun News. Ya mudahan kita banyak lah tahun ini bisa terrealisasi program-program yang akan jalan. Itu sih Bu sekarang garis besarnya aja. Nanti kita akan ada rapat internal lah untuk pembagian job desk, pembagian program-program. Mudah-mudahan kalian bisa membersamai dan membantu ya. Ini bagian dari awal, manajemen awal. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menggait lah target kita juga. Kita bisa kerjasama dengan kementerian-kementerian lain, bukan cuma dari Kemenpora, tapi ada sponsorship dan juga dari lintas kementerian bisa kita kolaborasikan. Itu dulu Bu, bisa terima kasih Mas Hendrik. Ya. Silakan ditutup Mbak Artika. Terima kasih semuanya. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Hendrik dan Bunda. Oke. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya, segenap panitia, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai Terima ketemu. kasih banyak ya. Makasih, Kak